lagi bersama saya, Nuzla Emira, sebagai Ambassador of Public Health for District 1 AMSA Indonesia dalam program Governmental Organization Talk Series 7 episode 2 dalam merayakan World Immunization Week 2021. Pada kesempatan kali ini saya antusias sekali karena kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Iris Rengganis, SPPD KAI Finasim sebagai Ketua Tim Advokasi Vaksinasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang akan membantu menyampaikan topik GO-Talk kali ini yang akan membahas mengenai Endgame, Will the COVID-19 Vaccine Stop the Pandemic? Halo, selamat siang Profesor Iris, bagaimana kabarnya Prof? Sehat-sehat? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Prof. Senang sekali mendengarnya jika Profesor dalam keadaan baik dan sehat. Dipersilakan kepada Profesor Iris untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan mungkin menyapa pendengar dan penonton GO-Talk kali ini, Prof. Ya, saya dengan Rengganis, saya bertugas di Divisi Alergi Imunologi RSCM Departemen Dalam, dan saat ini saya juga sebagai Ketua Tim Advokasi Vaksinasi COVID-19 di PBID. Oke, baik Profesor, senang sekali bisa bertemu dengan Prof. Iris. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung mulai ke segmen pertama, yaitu mengenai konsep dasar vaksinasi dan imunisasi yang mungkin masih banyak miskonsepsi nih Prof di masyarakat. Jadi pertanyaan pertama, mungkin bisa dijelaskan Prof pengertian dari vaksin, vaksinasi, imunitas, imunisasi, antigen, antibodi. Nah itu kan sering kita dengar ya Prof kalau membahas tentang imunisasi dan vaksin. Mungkin boleh dijelaskan itu apa dan mungkin apa perbedaannya Prof? Jadi pengertian daripada vaksin, vaksinasi, imunitas, imunisasi, antigen, antibodi ya, itu semuanya berhubungan dengan sistem imun. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai sistem imun, manusia itu mempunyai sistem imun, kita ibaratkan itu departemen pertahanan tubuh kita. Ya, departemen pertahanan tubuh yang terdiri dari berbagai macam sel-sel imun sistem atau sel-sel sistem imun. Dan ada juga sel yang menghasilkan antibodi namanya sel B, ada juga sel T, ya, dan banyak sekali sel-sel lainnya ya yang semuanya berfungsi untuk meningkatkan imun sistem kita. Tetapi sayangnya kalau kita makan sembarangan, kita tidak menjaga imun sistem kita, itu kita akan mudah sakit dan mudah dimasuki oleh berbagai macam antigen. Antigen adalah bisa berupa bakteri, bisa berupa virus ya. Dan hal ini sekarang kita sedang pandemik ya, kondisi pandemik virus corona. Nah, apa yang disebut sebetulnya imunitas? Imunitas adalah daya tahan tubuh kita, yaitu imunitas. Imunitas kita harus kuat, kita harus mempunyai strong immunity. Ya, jadi artinya sistem departemen pertahanan kita harus baik. Ya. Kemudian apa bedanya imunisasi dan vaksinasi? Imunisasi itu semuanya berdasarkan sistem imun, ya, berdasarkan sistem imun. Nah, imunisasi itu dibagi dua. Ada imunisasi aktif, ada imunisasi pasif. Nah, imunisasi yang aktif itu salah satunya adalah vaksinasi. Kenapa dibilang aktif? Karena kalau kita bilang vaksinasi, artinya vaksin itu suatu zat dimasukkan ke dalam tubuh kita, kemudian dalam waktu tertentu dia membuat antibodi. Ya, jadi merespons pembentukan antibodi yang membutuhkan waktu. Jadi tubuh kita aktif membuat antibodi. Karena itu disebutkan vaksinasi imunisasi yang aktif. Nah, ada juga imunisasi pasif. Apa itu imunisasi pasif? Imunisasi pasif adalah bila mana kita langsung dimasukkan antibodinya, seperti plasma konvalesen. Ya, jadi berbeda konsep. Ya. Jadi plasma konvalesen itu imunisasi pasif. Tubuh tidak membuat antibodi, tetapi langsung diberi antibodi dari luar. Tetapi kalau vaksinasi adalah imunisasi yang aktif di mana tubuh diberikan vaksin, dan vaksin dalam waktu tertentu akan membuat antibodi. Ya, jadi itu suatu istilah. Jadi imunisasi secara keseluruhannya segala sesuatu yang memberi imunisasi. Nah, antigen adalah benda asing ya. Antigen adalah benda asing masuk ke dalam tubuh. Virus, bakteri, jamur, itu semua benda asing. Benda asing juga vaksin ya. Tetapi vaksin adalah benda asing yang tidak menyebabkan penyakit tetapi merespon pembentukan antibodi. Apa itu antibodi? Antibodi adalah suatu bahan protein dalam tubuh yang dimana dia bersifat menetralisir si virus atau si bakteri. Dia menetralisir virus-virus yang jahat ya. Jadi artinya kita membutuhkan antibodi untuk melawan segala macam yang masuk musuh ke dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau kita kekurangan antibodi
antibodi, musuh akan lebih masuk dan kita terjadilah satu penyakit. Nah, itulah pengertian dari vaksin, vaksinasi, imunitas, imunisasi. Oke, baik teman-teman semua, mungkin sudah bisa didapatkan ya pemahaman dan juga perbedaannya. Ternyata berbeda dari imunisasi dan juga vaksinasi itu berbeda. Antigen dan antibodi itu juga berbeda. Baik, terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Selanjutnya nih Prof, kan salah satu tujuan dari pemberian imunisasi itu agar mendapatkan cakupan imunisasi yang tinggi untuk menciptakan yang namanya kekebalan kelompok dan juga atau herd immunity, Dok, yang mungkin sering kita dengar. Nah, boleh nggak nih Dok dijelaskan bagaimana konsepnya itu sendiri dari herd immunity atau kekebalan kelompok? Mungkin bisa dijelaskan secara umum, Prof. Ya, jadi kalau kita lihat herd immunity atau kekebalan kelompok adalah WHO saat ini menentukan 70%. Apa artinya itu? Itu berdasarkan satu perhitungan ya. Jadi kita harapkan herd immunity 70%-nya nanti 70% dari total penduduk itu diharapkan sudah mendapat kekebalan dari vaksinasi. Nah, vaksinasi itu adalah herd immunity buatan. Herd immunity pun dibagi dua. Ada herd immunity alamiah, herd immunity buatan. Herd immunity alamiah adalah bila mana dalam suatu kelompok ya kita membiarkan yang sakit tetap bisa mempertahankan tubuh kita dalam kondisi optimal, tetapi kerugiannya adalah kalau yang sakit bisa yang imunitasnya rendah, dia bisa terkena penyakit bahkan bisa meninggal. Jadi seleksi alam. Ya, jadi kita betul-betul tidak ada vaksin ya kalau kita bicara immunity alamiah ya atau herd immunity alamiah. Tetapi kalau herd immunity buatan itu adalah suatu immunity kekebalan yang dibuat yaitu dengan pemberian vaksin. Ya, nah itu yang kita harapkan saat ini. Karena herd immunity alamiah tidak cukup untuk melindungi tubuh kita. Tidak semua orang mempunyai sistem imun yang baik. Ya, apalagi kalau lansia, ya nakes yang berhubungan terus dengan orang-orang sakit itu juga perlu diberi kekebalan terhadap tubuhnya. Ya, dengan cara herd immunity alamiah ya dengan cara bukan alamiah, herd immunity buatan ya, vaksinasi. Nah, vaksinasi itu kita harapkan itu yang bisa mencegah penularan penyakit. Kita tahu bahwa sekarang zaman pandemi, ya, tetapi vaksin itu bukan satu-satunya cara untuk menghentikan pandemi, tetapi merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan herd immunity, kekebalan secara buatan, ya, secara buatan. Itu yang kita harapkan, ya, karena kekebalan secara alamiah kita lihat berapa korban yang sudah terjadi saat ini, yang sakit, meninggal, berapa nakes yang sudah meninggal, ya itu betapa sedihnya kita, ya, jadi mereka betul-betul berjuang untuk melawan si corona dan membela banyak sekali pasien-pasien yang terkena corona tetapi akhirnya terkena juga ya karena sistem imun bagaimanapun juga harus tetap diberi kekuatan. Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan semuanya kan gunanya untuk mempertahankan kesehatan tubuh kita. Nah, kita juga dalam tubuh kita ada departemen pertahanan kita ya, yaitu dengan antibodi salah satunya. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi antibodi? Salah satu dengan vaksinasi. Ya, vaksinasi adalah cara yang efektif untuk merangsang pembentukan antibodi dalam tubuh kita sehingga mencegah penularan. Tapi vaksinnya mesti efektif juga. Nah, nanti kita bicara vaksinasi. Oke, baik Prof. Jadi itu ya salah satu target pemberian vaksin ini untuk menciptakan kekebalan kelompok agar kita semua bisa terlindungi ya Prof ya. Baik Prof. Selanjutnya bolehkah dijelaskan nih Prof cara kerja vaksin dalam tubuh itu sebenarnya seperti apa? Dan juga mungkin boleh sekalian dijelaskan juga komposisi vaksin itu apa aja sih Prof? Karena banyak mitos-mitos mengenai komposisi vaksin itu sendiri, mungkin bisa Prof bantu luruskan. Ya, jadi kalau kita lihat vaksin cara bekerja bagaimana? Nah, vaksin dimasukkan ke dalam tubuh kita. Vaksin adalah suatu benda asing. Ya, jadi suatu benda asing tapi yang dibuat dengan tertentu ya, dengan program tertentu yang gunanya untuk menghasilkan antibodi. Jadi artinya vaksin itu tidak menyebabkan penyakit tetapi mampu merespon pembentukan antibodi. Vaksin dimasukkan ke dalam tubuh kita di ruangan atas ya. Kemudian dia butuh waktu dalam waktu 2 minggu paling cepat ya, rata-rata 14-28 hari dia akan berproses dalam tubuh kita. Proses yang terbentuk dalam tubuh kita yang akhirnya adalah antibodi. Jadi cukup lama justru ya kita menunggu pembentukan antibodi. Jadi tidak langsung plong ya pada saat kita vaksin langsung antibodi terbentuk, tidak demikian. Ya butuh proses. Ya karena itu dibilang imunisasi aktif. Vaksinasi adalah imunisasi aktif karena tubuh aktif membentuk antibodi dalam kurun waktu tertentu.
rata-rata antibodi dibentuk pada 14 sampai 28 hari. Ya, jadi kita harus bersabar ya dalam pembentukan antibodi. Jadi rata-rata orang bilang wah vaksinnya nggak mempan, aku tidak sakit. Bukan demikian ya. Jadi memang butuh waktu tertentu supaya antibodi bisa bersifat yang menetralisir ya, neutralizing antibody, kita sebut antibody yang menetralisir. Itu yang kita harapkan ya, karena itu pada pemberian vaksin COVID-19 atau COVID-19 itu 2 kali pemberian. Kenapa 2 kali? Karena vaksinnya vaksin mati. Kalau vaksin mati itu perlu pemberian antibody lebih dari 1 kali. 1 kali pemberian dia sudah membentuk antibody pelan-pelan, tetapi belum antibody yang netralisir. Yang saya bilang bisa menetralisir si virus. Jadi kalau baru 1 kali suntik itu belum terbentuk antibody yang optimal, yang betul-betul yang bisa menetralisasi. Ya sudah terbentuk sampai tahap ini, kalau kita kasih lagi dia naik lagi. Dia naik baru terbentuk antibody yang sesuai dengan harapan. Ya, jadi bahkan sudah 2 kali pun bisa saja tertular. Ya karena vaksin tidak ada 100% melindunginya. Ya tetapi karena tiap-tiap orang berbeda respons imunnya. Misalnya si A 70% akan terbentuk antibody dengan baik, si B 80%, si C 90%. Nah kalau kita lihat demikian, berarti masih ada kemungkinan dia terkena. Memang betul. Ya makanya kita tidak heran kalau orang yang sudah divaksinasi 2 kali COVID-19 bisa saja terkena COVID-19, tetapi tidak akan seberat bila mana dia tidak divaksinasi. Nah, dan kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Tetap jaga protokol kesehatan. Ya protokol kesehatan, pakai masker ya dengan benar, ya jaga jarak, ya social distancing 1,5 sampai 2 meter. Ya kemudian kita jangan lupa mencuci tangan dengan sabun di air mengalir ya 20-30 detik. Dan yang terakhir, yang 2 terakhir tadi 3M sampai jadi 5M, hindari kerumunan. Ya, jadi kita jangan berkerumun-kerumun. Ya itu penting sekali ya, jangan berkumpul-kumpul. Ya itu yang sering kali orang melupakan. Dia pakai masker tapi tetap berkumpul, makan pas buka masker bisa saja tertular. Kita nggak tahu siapa yang OTG walaupun kita sudah divaksinasi. Ya tapi bila mana sudah divaksinasi itu akan lebih ringan bila dia terkena dibandingkan tidak divaksinasi. Nah itu bagaimana gunanya vaksin, ya manfaatnya, ya mencegah penularan. Ya jadi kita berharap vaksin-vaksin yang ada nanti itu efektivitasnya akan baik. Jadi kalau kita menanyakan efektivitas atau efikasi daripada vaksin ya. Nah kalau efikasi, apa sih yang kita sebut efikasi? Kalau kita mau vaksin tidak terlepas dari kata-kata efikasi dan efektivitas. Efikasi adalah kemajuan vaksin tetapi di dalam penelitian, dalam uji klinis. Dan WHO menetapkan pada masa pandemik efikasi daripada vaksin itu minimal 50%. Kalau kurang dari 50% dia tidak lulus, artinya vaksin itu tidak baik, tidak bisa diedarkan. Ya, jadi kemanjurannya kurang sekali ya, tapi minimal 50% karena masa pandemik itu pembuatan vaksin juga cukup pendek waktunya, biasanya 5-15 tahun, sekarang hanya 12-18 bulan. Jadi kalau dibilang dikebut ya memang betul-betul dikebut, tetapi tetap mengikuti kaidah-kaidah penelitian yang sebenarnya yang sesuai. Ya artinya pas itu keamanan semuanya tetap dinilai, kriteria pembuatan vaksin kita harus diikuti. Nah, jadi kalau kita lihat di sini efikasi di atas 50% itu sudah oke. Kita kemanjuran daripada vaksin itu. Ya. Sedangkan kalau kita ngomong efektivitas itu kita belum tahu saat ini untuk COVID-19. Efektivitasnya pada dunia nyata ya akan diikuti seberapa efektif bisa melindungi orang-orang dari COVID-19 bagi orang-orang yang sudah divaksinasi. Nah itu efektivitas pada dunia nyata. Jadi kita masih menunggu efektivitasnya ya karena belum sampai setahun kita belum bisa lihat berapa besar efektifnya bisa melindungi daripada COVID-19. Nah itu yang kita sebut efektivitas. Nah keamanan vaksin itu dari awal ya dari uji klinis pertama, kedua, ketiga semua diuji ya bahkan sebelumnya pada binatang, uji coba binatang ya. Makanya nanti terakhir baru setelah uji klinis ketiga keluar angka efikasi, keamanannya bagaimana, baru ke Badan POM baru bisa keluar izin edar ya seperti itu. Ya jadi sebenarnya tentu vaksin yang sudah keluar izin edarnya itu sudah diteliti bahwa keamanannya sudah baik. Nah tapi kan kok ada efek simpang? Ya tentu saja ada efek simpang. Ya jadi berbeda konsep keamanan dengan efek simpang ya. Jadi
kalau kita lihat di sini Kak, efek simpang itu ada yang lokal, ada juga sistemik. Nah, yang lokal itu bisa berupa bengkak bekas suntikan atau nyeri bekas suntikan ya, atau rasa kemerahan kalau kita lihat ya, kemerahan, bengkak, nyeri ya, itu sudah kita bisa beritahu. Itu seperti vaksin-vaksin sebelumnya, sebelum vaksin COVID-19 pun itu efek simpang lokal itu sudah bisa kita beritahu kepada calon yang mau disuntik. Nah, orang suntik ini bukan orang sakit, orang sehat. Keadaan suntik, keadaan saat itu harus kondisi baik, kondisi prima. Jadi setiap orang yang melakukan penyuntikan vaksin harus kondisi prima, kondisi sehat, kondisi baik. Ya. Kalau dia punya penyakit komorbid harus terkontrol penyakit komorbidnya. Ya. Nah, itu juga kita bisa edukasi. Nanti ada efek simpang yang sistemik, misalnya demam, terus perutnya sakit, atau mual, muntah, diare, ya, itu harus kita beritahu juga. Nah, itu suatu hal yang disebut vaksinator itu harus bisa memberi edukasi sebelum melakukan penyuntikan, sehingga orang itu tidak kaget setelah terjadi efek simpang. Ya, tapi efek simpang ini yang wajar. Nah, tapi ada beberapa efek simpang yang mungkin di luar yang biasanya, ya. Jadi itu yang harus kita lihat bahwa efek simpang itu berhubungan dengan vaksin atau tidak berhubungan dengan vaksin. Nah, itu yang akan diikuti oleh farmasi masing-masing. Kenapa bisa terjadi efek simpang yang di luar dugaan? Ya, kalau misalnya ada yang luar dugaan banyak efek simpangnya, kemudian vaksinnya itu dianggap ternyata setelah sekian orang banyak dianggapnya nggak aman. Nah, jadi itu tetap akan diikuti. Ya, jadi kita kalau edukasi itu harus selalu menjelaskan kepada calon yang akan dilakukan vaksinasi efek simpang yang kemungkinan terjadi. Ya, harus dijelaskan. Ya, supaya orang nggak panik ya kalau terjadi efek simpang. Nah, seperti itu. Baik, nah sudah dijawab ya tadi. Untuk mungkin saya simpulkan secara singkat ya Dok. Jadi untuk cara kerja vaksin dalam tubuh sendiri itu ya pastinya untuk membangun imunitas agar tubuh kita bisa lebih siap nantinya untuk melawan kuman-kuman dan juga virus-virus penyakit. Serta untuk komposisi vaksin sendiri itu ada tadi vaksin yang dilemahkan, sehingga tadi kata Profesor sendiri butuh boosting lagi, butuh kayak dosis 2 kali dosis. Ada juga vaksin yang dimatikan dan sebagainya. Baik Prof, kita udah masuk nih ke pembahasan tentang vaksinasi COVID lebih dalam lagi. Saat ini kan kita sedang dalam program vaksinasi nasional ya Prof, yang bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok tadi sudah dibahas terhadap virus corona. Apakah Profesor boleh Prof dijelaskan update kita sekarang mengenai vaksinasi COVID-19 di Indonesia? Mungkin boleh dijelaskan progresnya dan juga sudah berapa dosis vaksin yang telah disalurkan? Jadi kalau kita lihat di sini vaksin COVID-19 yang masuk ke Indonesia itu ada 2 ya, Sinovac dengan AstraZeneca. Nah, itu vaksin-vaksin itu beda platform. Ya, jadi kalau kita bicara vaksin corona itu memang berbagai macam platform ya. Kayak vaksin Sinovac itu vaksin mati, terus platformnya adalah dari seluruh virusnya yang dimatikan ya, atau yang diinaktifkan, tidak aktif lagi ya, kali itu dosisnya 2 kali. Rata-rata vaksin mati itu 2 kali dosisnya. Ya, dan juga tidak memiliki pengawet ya, karena dalam waktu singkat itu harus habis ya, karena ini masa pandemi. Nah, kemudian kalau AstraZeneca platformnya beda lagi ya, dia virus vektor memakai virus lain supaya untuk meningkatkan kerja antibodi ya, seperti itu. Jadi berbagai macam platform ya, sampai saat ini kita masih 2, mungkin pemerintah masih memesan juga untuk platform yang lain karena untuk memenuhi kebutuhan ya, karena tidak cukup kalau hanya 2 vaksin itu. Dan kita bersyukur alhamdulillah bahwa Bio Farma sekarang sudah bisa untuk membuat vaksin COVID-19 ya, jenis Sinovac. Jadi itu suatu hal yang sangat menolong untuk negara kita. Jadi lebih cepat vaksinnya itu lebih ada, lebih baik, herd immunity akan lebih cepat tercapai. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini pencapaian itu masih awal nakes ya. Tentu saja nakes hampir seluruhnya sudah divaksinasi, tapi ada beberapa yang masih ada komorbid sehingga belum dapat divaksin ya. Tetapi utamanya memang nakes. Kenapa? Karena nakes itu kan langsung berhubungan dengan pasien. Ya, jadi memang vaksin ini lebih awal karena merupakan garda depan ya. Itu sangat penting. Nah, tapi kita juga tidak kalah dengan negara lain, lansia. Sekarang lansia juga diutamakan. Kenapa? Karena lansia sistem imunnya sudah mulai menurun. Ya, sehingga akan lebih ringkih, lebih mudah terkena penyakit apapun termasuk COVID-19. Karena itu lansia harus dilindungi. Ya, dalam hal ini pemerintah sangat bijaksana sekali. Jadi sudah nakes, lansia, yang guru-guru, ya, dosen, ya, jadi
sekarang udah mulai ke publik ya, di beberapa orang-orang yang memang bekerja di pabrik ya, yang kepentingannya banyak sekali dengan pabrik, ya itu juga diutamakan ya. Jadi saya kira itu sudah suatu hal yang baik ya. Sudah, walaupun tapi kita masih sedikit ya, jumlah vaksinnya masih sedikit ya, jadi belum banyak sekali. Kalau juga herd immunity berapa persen tercapai itu saya kira masih sedikit, saya nggak tahu persis angkanya, tapi yang jelas jauh masih belum tercapai ya. Jadi karena itu protokol kesehatan harus tetap dijaga, sama-sama disiplin semua orang ya, karena edukasi harus terus menerus. Sayangnya di beberapa kota termasuk Jakarta disiplinnya kurang. Jadi orang merasa saya sudah vaksinasi, tenang-tenang aja, buka masker segala macam, ya ternyata dia kena COVID juga ya. Nah, hal itu kita harus antisipasi ya, edukasi berulang dimanapun, harus diberitahu bahwa vaksin itu bukan segalanya. Kalau sudah pun vaksin 2 kali, sudah terbentuk antibodi dengan baik, tetapi bisa saja terkena ya, karena ini masa pandemi ya. Jadi masa pandemi itu sangat kita harus waspada ya, bahwa si corona itu memang ada ya, dan jangan kita main-main dengan kondisi seperti ini kemudian kita seenak-enaknya habisi vaksinasi. Justru vaksinasi kita tetap harus berhati-hati, karena respons imun atau sistem imun seseorang untuk membentuk antibodi tiap orang berbeda-beda ya. Ada 10% yang saya katakan tadi, 60%, artinya 20% masih bisa terkena. Karena itu harus ditutup dengan protokol kesehatan, makanan sehat ya, minuman cukup 18 sehari, 250 ml satu gelasnya, tidaknya 2 liter per hari ya. Jangan lupa berdoa ya, minta agama masing-masing ya, dan olahraga teratur setengah jam per hari itu tidak apa-apa, dan minum suplemen ya, vitamin A, B, C, D, E ya, dan zinc dan yang lain-lainnya silahkan ya. Jadi segala usaha yang untuk meningkatkan departemen kesehatan atau departemen pertahanan dalam tubuh kita itu harus kita lakukan ya. Jadi kita harus lihat di sini bahwa vaksinasi itu bukan segala-galanya untuk menghentikan pandemi, tetapi salah satu upaya untuk mencapai herd immunity ya. Jadi kalau kita ingin herd immunity tercapai, kita juga harus tidak cukup hanya vaksin. Jadi untuk herd immunity itu ada vaksin, ada protokol kesehatan, dan hidup sehat ya. Itu yang bisa kita lakukan saat ini ya. Sementara kita mengharapkan vaksin akan merata di seluruh Indonesia nantinya ya. Kalau kita lihat skema tahapannya untuk daerah itu memang kita harus bertahap. Dan negara kita adalah negara kepulauan yang penduduknya sangat amat banyak ya, sehingga untuk memberi vaksin itu bisa sekaligus. Yang paling bagus sih ya memang sekaligus vaksin 1 bulan selesai semua Indonesia, itu enak sekali. Dan sehingga dalam waktu singkat semua dari vaksinasi, herd immunity akan lebih cepat tercapai. Tetapi kan tidak demikian, persediaan vaksin pun itu masih sangat terbatas ya, sehingga tahapan pemberian itu di negara kita yang sedang dilakukan saat ini oleh pemerintah. Jadi kita harus banyak bersama-sama bergandeng tangan untuk menghadapi pandemi ini ya, dengan menjaga protokol kesehatan dan selalu mengingatkan satu sama lainnya bahwa vaksin itu bukan satu-satunya cara. Baik Prof, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa untuk pencapaian herd immunity ini kita masih jauh, jadi jangan terlena walau sudah didistribusikan vaksin ini, tapi tetap untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Mungkin bisa jadi pesan juga Prof untuk saya bahwa untuk tetap patuh pada protokol kesehatan dan teman-teman penonton sekalian. Jadi tadi juga selanjutnya ini kan udah dibahas tadi sebelumnya oleh Profesor bahwa tentang efikasi, efektivitas, dan juga jenis vaksin COVID sendiri yang digunakan itu adalah AstraZeneca dan Sinovac. Nah, untuk skema tahapan pemberian juga sudah dibahas oleh Profesor, dan distribusi vaksinasi juga sudah dibahas secara singkat oleh Profesor. Mungkin selanjutnya ini Prof yang ingin saya tanyakan, bagaimana Prof indikasi, kontraindikasi, dan juga prioritas pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia? Ya, kalau indikasi memang untuk orang-orang yang sudah pakai prioritas ya. Kita prioritas yang saya katakan dari nakes ya, kemudian lansia, guru, dosen ya, petugas pabrik ya, dan yang lainnya akhirnya ya. Tapi yang jelas vaksin anak-anak belum ada ya. Vaksin anak itu masih dalam penelitian di luar negeri ya. Jadi anak-anak memang belum ada vaksinnya, bukan tidak boleh divaksin, tapi karena vaksinnya belum tersedia. Nah, jadi kalau kita bilang indikasi ya, semua orang harusnya diindikasikan ya, tetapi tidak semua orang bisa dilakukan vaksinasi. Karena apa? Karena ada penyakit komorbid yang merupakan kontraindikasi. Dan
kontraindikasi itu bisa memang betul-betul nggak bisa divaksin, tapi juga bisa tertunda. Ya, misalnya seorang hipertensi, tekanan darah tinggi. Dulu kita memang dari pabrik himpunan dokter spesialis penyakit dalam kita sangat ketat ya, bahwa orang yang tensinya 140-90 lewat dari itu nggak vaksinasi. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu kita lihat vaksin itu aman, sehingga sekarang sudah 4 kali ya dibuat rekomendasi. Sekarang akhirnya paling tinggi ada 180/110 sudah boleh divaksinasi, tapi tidak boleh lebih dari itu. Ya, jadi banyak sekali dinamika yang membolehkan saat ini. Yang pertama banyak nggak bolehnya, ya, sehingga cakupan imunisasi jadi kecil. Padahal orang itu sebetulnya bisa divaksinasi, tapi karena kita masih takut untuk memberikan, nama juga vaksin baru, ya, kita boleh mengenalnya. Tapi setelah berjalannya waktu, sekarang sudah banyak pelonggaran-pelonggaran yang bisa diberikan. Diabetes mellitus, diabetes atau kencing manis boleh nggak boleh, asal gula darahnya terkontrol. Dulu harus pakai HbA1c, sekarang cukup gula darah yang terkontrol, ya, paling juga 1 bulan terakhir, ya, seperti itu. Ya, jadi beberapa hal banyak kita mengadakan perubahan di mana seseorang itu akhirnya bisa dilakukan vaksinasi dengan pengawasan tentunya bagi orang yang punya komorbid. Orang alergi obat boleh nggak? Boleh. Ya, tetapi harus ada pengawasan karena vaksin itu berbeda dengan isi obat yang orang itu alergi. Ya, vaksin beda dengan obat, ya, isinya beda. Tetapi ada juga orang alergi vaksin tentu saja ada, kita harus tetap memberikan dengan pengawasan. Ya, seperti hal itu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini indikasi kontraindikasi itu sangat sudah dibuat rambu-rambunya, ya, sudah ada rambu-rambunya, sehingga setiap orang kita harapkan yang punya komorbid persiapkan dulu komorbidnya supaya bisa divaksinasi, artinya kontrol supaya teratur, bisa terkontrol, stabil, ya, sehingga dia bisa divaksinasi. Ya, penyakit autoimun dulu nggak boleh sama sekali, sekarang sebagian boleh, sebagian tidak boleh, tergantung dari penyakit autoimunnya bagaimana. Kalau sudah terkontrol stabil, silakan melakukan vaksinasi. Ya, tapi tentu diikuti perawatan KIPI, menjaga kita pasca imunisasi yang tidak diharapkan, itu tentu harus dilapor. Ya, tapi sekarang KIPI juga sudah ada Komnas KIPI, Komda KIPI, ya. Jadi sebetulnya negara kita sudah sangat mempersiapkan sekali, ya, untuk program vaksinasi, karena memang program vaksinasi di anak kan memang sudah jalan lama, ya. Di dewasa masih program mandiri, tetapi COVID-19 ini merupakan satu program nasional, ya, program pemerintah, ya. Jadi itu semuanya sudah dipersiapkan, ya. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat di sini tantangannya memang banyak tantangannya, tantangan selain negara kita kepulauan, jadi logistik dan segala macam transportasi itu kan tentu harus disiapkan, jadi lebih mahal, ya. Jadi ada suatu kebutuhan tambahan, ya, dan juga tantangan seluruh masyarakat harus kita edukasi, ya, karena banyak hoax yang beredar, jangan divaksin COVID-19 nanti malah sakit COVID-19, ya. Nah, itu kan hoax, ya. Jadi itu harus kita jelaskan. Terus kalau udah divaksinasi pertama kok dia kena beberapa hari kemudian, ya, dia sudah OTG, ya. Jadi ada orang yang OTG, orang tanpa gejala, dia kan nggak tahu kan, karena kita mau divaksin itu nggak disaring, tidak ada antigen swab, antigen, ya, dan ini jadi terlalu mahal dibandingkan hanya vaksinnya. Ya, jadi kita sekarang secara umum kita berpikir pokoknya vaksinasi dulu, ya. Nah, nanti kemudian ada OTG, ya sudah, nanti dia kalau ringan atau bisa isoman, isolasi mandiri, atau harus diobati, ya, nanti dia batal yang pertama dia harus sembuh dulu. Jadi 3 bulan setelah dia sembuh baru divaksinasi, ya, kita vaksinasi diulang lagi. Kenapa sih 3 bulan? Kok nggak boleh 1-2 bulan? Boleh, 1-2 bulan boleh. Tapi masalahnya vaksin kita masih terbatas. Jadi kita berikan dulu kepada orang yang belum divaksinasi. Karena orang yang sudah sakit, dia akan membentuk antibodi, nanti 3 bulan baru mulai menurun antibodinya. Ya, jadi dia masih punya masa 3 bulan untuk mempertahankan antibodi yang dia baru sakit, antibodi secara alamiah. Ya, kalau vaksin kita banyak sekali, tidak ada masalah. Ya, 1 bulan dia sembuh boleh divaksin, 2 bulan boleh, ya. Ini hanya kesepakatan saja supaya pemerataannya lebih cepat untuk semua orang yang bisa mendapatkan vaksin. Ya, seperti itu. Jadi tantangan, ya, tentu saja masih ada beberapa yang belum menerima konsep vaksin. Ya, kita harus tetap beredukasi terus, ya, beredukasi bahwa ini adalah masa pandemi, ya. Tapi bagi orang yang memang betul-betul tidak bisa divaksinasi, itu memang mungkin
termasuk yang 30%. Karena herd immunity itu 70% dari total penduduk divaksinasi, masih ada 30% yang tidak divaksinasi, itu akan terlindungi dengan yang 70% divaksinasi. Ya, artinya rantai penularan itu kalau benar-benar tidak terlalu berat lagi ya, karena sudah banyak di sekitarnya yang sudah kebal terhadap COVID-19. Oke, baik Profesor. Jadi tadi sudah terjawab ya untuk indikasi dan kontraindikasi sendiri. Saya simpulkan bahwa di awal itu banyak kontraindikasi, tapi seiring waktu ini sudah mulai longgar ya Prof ya, karena jadi tiap orang tuh ada pertimbangannya masing-masing dan bisa dipertimbangkan kondisi kesehatannya, apakah bisa atau tidak diberikan vaksin, itu ada pertimbangannya masing-masing. Tadi juga sudah dijawab untuk tantangan dan respon masyarakat itu ya pada intinya kita masih perlu mengedukasi lagi masyarakat mengenai pentingnya vaksin, karena ya banyaklah tantangan vaksin ini sendiri ya, banyak pro kontranya ya Prof ya. Jadi perlu sekali edukasi kepada masyarakat. Baik Prof, nih sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya saya ingin mendengar dari Profesor sendiri sebagai ekspertise mungkin di dunia kesehatan ya Prof. Sebenarnya apa sih Prof peran vaksinasi COVID-19 untuk membuat pandemi COVID-19 ini berakhir? Mungkin bisa dijelaskan kenapa vaksin ini sangat-sangat penting? Ya, jadi vaksin ini memang sangat penting untuk mencapai herd immunity buatan yang 70% tadi. Ya, karena itu sangat penting sekali kekebalan kelompok. Kita nggak bisa kekebalan perorangan saja, nggak bisa. Ya, karena bisa saling menularkan. Ya, jadi kekebalan kelompok itu sangat amat penting. Ya, dan vaksinasi adalah salah satu upaya untuk mencapai herd immunity buatan tadi. Ya, tapi bukan satu-satunya cara untuk menghentikan pandemik. Buktinya kita sudah banyak divaksinasi, tetapi ada juga orang yang sudah divaksinasi, beberapa orang terkena lagi. Ya, karena mungkin protokol kesehatannya tidak jaga ketat. Ya, bisa saja terkena. Tapi orang yang terkena kalau sudah divaksinasi tidak terlalu berat seperti kalau dia belum divaksinasi sama sekali. Ya, seperti itu. Jadi artinya kita sangat butuh vaksin ini yang merupakan salah satu upaya. Ya, upaya yang bisa mempercepat untuk mencapai herd immunity. Tujuan kita adalah herd immunity. 70% minimal dari WHO. Ya, sudah memang 70% bisa tercapai. Itu lagi kita bersyukur sekali, mudah-mudahan pandemik juga cepat berakhir. Dan 70% itu berlaku untuk seluruh dunia. Ya, kita berharap baik, nah itu jadi harapan bagi kita semua ya untuk segera kembali ke kondisi semula. Jadi semoga cepat tercapai herd immunity 70% tersebut. Baik Prof, jadi pertanyaan selanjutnya ini mungkin lagi hangat-hangatnya berita yang hangat dibahas Prof mengenai outbreak COVID-19 di India atau tsunami COVID-19 di India ini Prof. Mungkin boleh dijawab Prof, kira-kira dengan adanya tsunami COVID-19 di India apakah membawa pengaruh juga dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia dan juga mungkin pendistribusian vaksin di Indonesia? Seperti yang kita ketahui kan vaksin ini dibuatnya itu terbatas ya Prof, mungkin bisa jadi tidak seluruh masyarakat di dunia ini mendapatkan vaksin. Apakah ada pengaruh juga Prof dengan pasokan vaksin di Indonesia? Khawatirnya nanti kita malah tidak dapat semuanya Prof karena terbatas dan diprioritaskan untuk tempat-tempat tertentu yang memang kasus COVID-19-nya sangat membahayakan dan sangat tinggi. Boleh dijawab? Ya memang di India itu sudah kita dikatakan tsunami. Ya, kenapa dikatakan tsunami? Karena ya betul-betul tiba-tiba menjadi second wave ya. Jadi yang outbreak yang kedua ya. Padahal dia sudah melandai sekali ya, tiba-tiba naik sekali. Nah itu memang mereka sudah euforia ya, sudah senang sekali divaksinasi, bahkan negaranya juga sudah bisa membuat vaksin, jadi semuanya cepat sekali bisa divaksinasi. Tetapi ingat ya bahwa kan saya katakan tadi vaksin tidak ada 100% perlindungannya. Ya, terus mereka juga kebetulan agama Hindu, jadi banyak upacara di Sungai Gangga ya, ditambah lagi dengan itu ya, artinya buka masker segala macam, ramai-ramai di sana karena mereka pikir mereka sudah divaksinasi. Akibatnya sudah jadi penularan lagi. Dan ditambah lagi kemungkinan juga sudah ada mutasi yang masuk dari Inggris ya, kemungkinan. Jadi kemungkinan banyak sekali ya. Tapi yang jelas mereka merasa euforia itu dulu ya, merasa euforia sehingga protokol kesehatan tidak jalankan. Mereka ada upacara keagamaan ya, kemudian ramai-ramai di Sungai Gangga ya, dan tidak sadar bahwa sebagian sudah divaksinasi. Nah, jadi betul-betul second wave ya, tsunami ya, tsunami dalam arti kata tsunami penuh
COVID-19 ya, jadi langsung tinggi lagi ya, jadi sangat mengerikan sekali ya, sehingga kabarnya untuk rumah sakit aja sangat amat penuh ya, bahkan mereka banyak yang harus di luar juga di rumah sakit ya, artinya di dalam itu sudah penuh ya. Jadi itu kita harus melihat melalui contoh ya, jangan sampai Indonesia seperti itu ya, karena Indonesia ini sudah euforia juga orangnya ya, bahwa udah vaksin, ayo kumpul-kumpul ya, mungkin tidak seperti Sungai Gangga, nggak langsung begitu, tapi di antara klaster-klaster mereka kumpul-kumpul sendiri ya, hal seperti itu harus dijaga. Ini satu contoh yang jangan sampai terjadi di negara-negara lain ya, cukup saat ini India saja cukup ya. Dan kemudian mengenai pasokan ya otomatis kita berkurang, karena India sekarang sudah menahan dong untuk mereka yang dia janjikan ke beberapa negara, mungkin ya beberapa negara mau beli dari mereka ya, embargonya ditahan ya, tentu saja wajar saja karena mereka membutuhkan sendiri ya. Jadi itu juga akan jadi memperlambat kita untuk mendapatkan vaksin karena kan memang semuanya sudah bisa demikian ya. Jadi ya karena itu protokol kesehatan sekarang bagi yang belum divaksin itu betul-betul harus dijaga. Kalau nggak perlu pergi, nggak perlu kerumunan, nah kita harus mengurangi mobilitas ya, mobilitas yang dikurangi, dan jangan kumpul-kumpul di kerumunan. Ya itu susahnya ya orang Indonesia. Ya, jadi kalau contoh misalnya buka puasa, masa sih nggak berani buka puasa bersama-sama. Ada beberapa yang ayo buka puasa, saya bilang terima kasih. Saya bilang kalau saya berkenan saya nggak ikut lah, tapi kalau mau ngirim ke rumah silahkan, saya bercandain itu aja. Ya, jadi artinya saya tuh tidak berani gitu. Kalau kita kumpul pakai masker, tapi setelah itu kita kan buka, walaupun ada protokol kesehatan jaga jarak, tetapi kan kita bicara karena sini kan dalam satu meja berkumpul itu kan berisiko juga ya. Dan udah gitu kita makan tuh bisa 2 jam kan sambil ngobrol ya, seperti itu. Jadi untuk saat ini bukan saatnya euforia, bukan saatnya ya. Jadi tolonglah untuk semua masyarakat ya, dan juga untuk mahasiswa kedokteran ya, juga dokter-dokter yang selalu mengedukasi, jangan bosan-bosan membantu pemerintah untuk mengedukasi satu sama lain. Edukasi bisa saja dapat di rumah ya, ke pembantu ya, ke siapapun ya, pokoknya kita ketemu orang sekarang kira-kira mengedukasi mereka ya. Protokol kesehatan selalu diingatkan ya, selalu seperti itu. Jadi bahasa kita jangan mikir gosip, jangan mikir apalagi hoax itu nggak ada waktu kita mikirin ya. Yang kita pikirkan sekarang adalah edukasi kepada seluruh masyarakat ya, bahwa protokol kesehatan kita harus dipegang walaupun sudah divaksinasi. Baik, nah itu bisa jadi pembelajaran ya bagi Indonesia bahwa sudah ada bukti nyata nih apa yang terjadi apabila kita memandang remeh ya Prof ya, protokol kesehatan, terlalu santai apabila sudah divaksin, padahal ditakutkan nih sudah ada bukti nyatanya seperti yang di India, tapi semoga jauh-jauh ya Prof ya kita dari isu tersebut. Baik Prof, selanjutnya nih, walaupun kini seluruh dunia tengah berfokus dengan isu vaksinasi COVID-19, kita juga nggak boleh nih Prof melepaskan perhatian kita dari vaksinasi rutin yang harus diberikan kepada anak-anak dan juga kepada orang dewasa. Beberapa vaksin rutin juga tetap harus dilaksanakan. Nah, bagaimana Prof penerapan imunisasi rutin pada anak dan dewasa di tengah pandemi? Imunisasi rutin tetap harus dijalankan ya. Jadi artinya jangan sampai terlambat. Sayang sekali kalau waktu divaksinasi tapi tidak divaksinasi. Nah, dalam hal ini memang banyak ketakutan dari orang tua untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Tapi sekarang sudah banyak penyuluhan, edukasi dari IDAI juga ya, dan semua webinar mengenai bagaimana pentingnya vaksinasi untuk anak itu jangan sampai lalai gara-gara pandemik ya. Sehingga sekarang setiap rumah sakit juga sudah memberi tempat-tempat yang sesuai ya, artinya betul-betul protokol kesehatan di tiap rumah sakit itu sangat amat dijaga. Dan saya melihatnya sendiri juga di rumah sakit tempat saya bekerja, rumah sakit swasta terutama, itu memang betul-betul memakai protokol kesehatan. Jadi perjanjian mungkin diatur hari ini berapa orang ya, tetapi di puskesmas saya yakin juga demikian ya. Karena itu bagi orang tua yang masih mempunyai anak-anak yang harus divaksinasi sesuai jadwal, tetaplah datang ke dokter anaknya atau dokter puskesmasnya untuk tetap menjalankan jadwal vaksinasi. Nah, jangan sampai timbul outbreak yang lain. Jadi kita lagi sibuk-sibuk di pandemi COVID-19. Tahu-tahu nanti yang udah
namanya penyakit-penyakit yang sudah terkontrol, terkendali dengan vaksin, tiba-tiba jadi muncul lagi gara-gara pada telat divaksinasi. Ya, jadi itu yang bahayanya adalah bisa menimbulkan outbreak yang lain, itu yang kita tidak harapkan. Ya, karena itu tolong orang tua untuk membantu anaknya yang belum divaksinasi sesuai jadwalnya kembali ke dokter anaknya masing-masing atau dokter puskesmasnya. Baik, Prof. Terima kasih sudah menjelaskan, Prof. Jadi harus ditekankan kepada orang tua bahwa ini sangat penting ya, Prof ya. Jadi jangan sampai ada pandemi-pandemi lain lah yang timbul karena telat vaksinasi. Dan juga kalau saya dengar, Prof, sekarang ini kan sudah banyak metode imunisasi rutin, itu udah ada yang drive-thru, udah ada yang datang ke rumah. Ya, betul sekali. Jadi bisa lah, Prof ya, ada alternatifnya. Jadi jangan takut. Yang penting anak dapat imunisasi sesuai jadwal ya, Prof. Ya, betul. Oke, baik, Prof. Kita hampir di penghujung kegiatan nih, Prof. Pertanyaan selanjutnya, sebagai Ketua Tim Advokasi Vaksinasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, bagaimana program dan tugas yang dilakukan oleh Tim Advokasi Vaksinasi Pengurus Besar IDI ini sendiri, Prof? Ya, jadi kami memang ada tim yang kompak dan orang-orangnya kuat dalam bidang vaksinasi, luar biasa. Saya lihat ini teman-teman sejawat di tim advokasi ya. Jadi setiap hari Sabtu kami mengadakan rapat via Zoom. Jadi yang kami bahas adalah semua hoax-hoax ya, ada hoax-hoax, ada berita-berita yang baru ya, segala macam kita bahas bagaimana cara menjawab kepada masyarakat ya. Dan akhirnya kami membuat banyak flyer-flyer kami buat di situ. Jadi pesan-pesan yang penting yang berhubungan dengan yang tren-tren saat ini. Ya, yang semua hoax kami luruskan, kemudian kami bekerja juga dengan KCPN ya. Jadi banyak sekali yang kita bahas ya, sampai kadang-kadang tidak terasa yang biasa kita batasi jam 8 sampai jam 10 malam ya, tiap hari Minggu ya, tapi sekarang bulan puasa kita majukan karena kan pada tarawih ya, jadi kita majukan. Tapi rata-rata 2 jam itu nggak terasa, jangan terlalu banyak yang kita bicarakan, dan itu pakar-pakar yang berbicara. Ya, jadi saya sangat melihatnya memang ini tim advokasi sangat dibutuhkan, karena kalau kita sendiri kita mendapat informasi, kita tidak dapat konfirmasi. Dan dengan demikian, karena dari berbagai macam ilmu ya, dan berbagai macam disiplin ilmu ya, jadi semuanya bisa menjawab dari berbagai macam sisi, sehingga kita mengambil satu kesimpulan yang kita bikin flyer edukasi. Nah, seperti itu ya. Dan nanti kalau ada pun yang tanya, kita bisa menjawab dalam hal yang sama. Jadi kita dokter ini begitu, dokter itu begitu, yang benar yang mana? Nah, hal itu yang kita hindari. Jadi karena itu dalam tim advokasi dan dikumpulkan betul-betul orang-orang yang memang minatnya divaksinasi dan memang mereka pakar-pakar di bidang itu. Jadi kalau ada orang bertanya, kita bisa saling menjawab dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, itulah yang selalu kita susun berdasarkan informasi dari berbagai macam pakar di dalam situ berupa flyer-flyer. Nanti bisa dilihat juga di itunya flyer-flyer ini, yaitu kan ada di Instagramnya atau di internet dan semuanya. Nah, itu saya kira kalau dibaca akan baik sekali karena informasi-informasi yang sangat update ya, dan kami selalu menuliskan tanggal kapan kami keluarkan informasi itu, karena takutnya udah nggak update lagi. Jadi kita tulis tanggalnya di bawahnya bahwa itu yang saat itu. Nanti ada baru lagi, kita bikin lagi flyer lagi. Ya, setiap kali harus bikin flyer baru, karena kayak sekarang masalah India, kenapa bisa terjadi? Ya kayak seperti itu. Nanti ada mutasi. Ada gimana nih mutasi? Vaksinnya masih oke apa tidak? Karena sampai saat ini kan masih oke. Ya, tetapi kalau mutasi besar-besaran, kita nggak tahu nanti berapa tahun lagi. Kalau mungkin kayak vaksin influenza tiap tahun harus diganti. Ya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu kita harus membaharui terus, dan apapun yang kita dengar langsung kita bahas di tim advokasi. Ya, jadi emang tugasnya saya kira ini sekali sangat-sangat menarik, karena selalu yang update dan selalu meluruskan hal-hal yang tidak benar. Jadi apapun dikit aja itu langsung harus kita luruskan. Baik, Prof. Nah, jadi itu tugasnya ya, Prof, menjembatanilah edukasi kepada masyarakat mengenai vaksin, dan juga mungkin yang bagi penonton yang ingin melihat mengecek informasi seputar vaksin yang valid, boleh dilihat di platform Tim Advokasi Vaksinasi PBID ya, Prof ya. Baik, Prof. Jadi tidak terasa kita sudah selesai, Prof, tanya jawabnya. Tapi sebelum GO Talk ini berakhir, Prof Iris dapat memberikan closing statement
dalam Geotalk ini mengenai bagaimana pesan Prof. Iris sebagai Ketua Tim Advokasi Vaksinasi PBID untuk mahasiswa kedokteran untuk ikut serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi. Jadi sekali lagi, vaksinasi merupakan sesuatu yang membuat imun sistem kita ya, membuat kekebalan dalam tubuh kita. Tetapi ingat, vaksinasi itu bukan satu-satunya cara untuk menghentikan pandemi. Ya, tapi vaksinasi adalah salah satu upaya untuk mencapai herd immunity. Herd immunity juga akan tercapai bila mana vaksinasi ditambah protokol kesehatan yang 5M saat ini, ditambah lagi dengan hidup yang sehat, makanan sehat, minuman yang sehat, tidak minum alkohol, tidak merokok, ya, kemudian olahraga teratur dan tentu berdoa. Ya, baik Prof, terima kasih atas pesannya. Bisa di take note banget ya teman-teman semua. Nah, jadi kita sudah mencapai akhir talk show. Saya mewakili AMSA Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Profesor Iris selaku Ketua Tim Advokasi Vaksinasi PBID atas kesediaan Profesor untuk sharing ilmu mengenai vaksinasi COVID-19 dalam perayaan World Immunization Week 2021 ini. Saya dan pastinya pendengar Geotalk ini sangat senang dapat belajar banyak hal baru pada hari ini. Mungkin saya izin juga Prof memberikan closing statement kepada penonton. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa program vaksinasi ini sendiri itu sebenarnya sudah lama diterapkan di Indonesia ya Prof. Bahkan merupakan langkah preventif paling efektif dalam mencegah penyakit menular dan menurunkan angka kematian di masyarakat. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk mendukung program vaksinasi nasional. Oke, baik teman-teman semua. Jadi tadi sudah saya sampaikan dukung program vaksinasi nasional itu karena masyarakat yang sehat ini menciptakan negara yang kuat. Jadi kunci kuatnya suatu negara itu ya pasti dari masyarakat-masyarakat yang tentunya sehat. Baik, saya selaku moderator memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pelaksanaan Geotalk pada hari ini. AMSA Indonesia berharap kami dapat berkolaborasi lebih lanjut dengan tim advokasi vaksinasi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia dalam program kerja kami yang lainnya. Terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton Geotalk sampai akhir. Sampai bertemu di Geotalk series selanjutnya. Viva AMSA!